warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ini bilkhair, alhamdulillah. Mana kabarnya hari ini? Baik. Ya, masih semangat untuk belajar? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bagus. Ya, sebelum kita belajar lebih terdahulu kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Saya pimpin. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yo, sebelum kita belajar bersama-sama, kita nyanyi lagu Indonesia Raya supaya kita punya sikap nasionalis terhadap negara tercinta Indonesia. Berdirilah dengan usul. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan kita belajar bersama-sama pelajaran PAI ya, bukunya sudah dibuka semua. Kita masuk pembahasan masih dalam apa? Bab berapa? Bab 3. Cita-citamu menjadi anak yang soleh. Sekarang kita masuk ke poin C. Tema C yaitu apa? Hendaknya saling menghargai. Oke, sebelum Pak Guru menjelaskan, ya, Pak Guru mau ngasih pertanyaan. Mengapa
masih ada orang yang enggan untuk saling menghargai. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Salah, nggak apa-apa. Ya, ya ada yang bisa menjawab. Berarti itu nanti buat tugas bersama-sama ya. Ya? Ya. Oke. Apa tadi pertanyaannya Pak Guru? Mengapa masih ada orang enggan saling menghargai? Ya. Sekarang perhatikan, saling menghargai itu seperti apa sih? Pengertian sikap saling menghargai itu seperti apa? Ya. Jadi sikap saling menghargai itu adalah sebuah sikap yang seharusnya sudah tertanam dalam jiwa manusia. Manusia siapa Pak? Manusia mulai Nabi Adam sampai sekarang. Kenapa? Karena manusia dibekali oleh Allah hati, akal, dan nafsu, bahkan diberi perasaan. Sehingga perasaan inilah bisa digunakan untuk ya bersosialisasi, untuk berteman sebagai makhluk sosial. Kita tahu semua bahwasanya manusia adalah makhluk sosial karena tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan kepada yang lain. Dengan adanya saling menghargai atau sikap saling menghargai ini, terciptalah kehidupan manusia yang damai, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang rukun. Tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi pertikaian. Inilah pentingnya sikap saling menghargai, terutama atau lebih-lebih di negara kita Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang lengkap. Ya, lengkap apanya Pak? Lengkap apa saja? Makanannya lengkap, betul? Ya, siapa yang suka, yang tahu makanan khas Indonesia? Apa saja? Sate, mau nggak tahu? Nah, apa? Nasi liwet, betul. Rendang, apa lagi? Nasi sama dengan nasi liwet, ya. Ya, itu dari makanan. Terus kita lihat dari agama, banyak sekali di Indonesia. Ya, ada 5 yang diakui di negara kita agama. Yang pertama agama Islam. Yang semangat dong. Yang pertama agama Islam. Yang kedua agama Kristen. Yang ketiga agama Hindu. Yang keempat agama Buddha. Yang kelima agama Konghucu. Ya, inilah negara kita yang hebat. Meskipun agamanya banyak, sukunya banyak, ya kan? Bahasa daerahnya banyak, tapi tetap hidup damai, rukun. Kenapa? Karena masih banyak orang yang mempunyai sikap saling menghargai. Seandainya dengan keberagaman yang banyak ini, ya, sikap saling menghargai ini sudah hilang, ya, dari manusia warga Indonesia, mungkin Indonesia sudah porak-porak, apa namanya, hancur, ya, tercerai-berai. Ya. Kalian nggak tahu kan berita di TV negara mana? Ya, negara Timur Tengah banyak sekali pertempuran, ya, peperangan, ya, darah bercucuran. Itu karena kurang meningkatkan sikap saling menghargai, tidak menghargai perbedaan. Oke, sampai di sini cukup paham? Paham tuh? Paham dong. Paham tuh?
kira-kira kalau masih ada yang belum paham boleh bertanya ya. Siapa yang bertanya nomor 1? Tunjuk jari. Saya, Pak. Ya, berdiri. Saling menghargai bisa dilakukan di mana saja, Pak. Coba yang keras, ulangi. Saling menghargai bisa dilakukan di mana saja, Pak. Oh ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, ya. Hamna, Hamna bertanya, sikap saling menghargai itu bisa dilakukan di mana saja, Pak? Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, Di mana saja. di mana saja. Ya, itu jawaban yang simpel. Bisa dilakukan di mana, Pak? Di mana saja. Ya, itu jawaban yang cerdas, simpel, dan selesai sudah. Ya. Bisa dilakukan di mana saja, Pak? Ya. Bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Yang kedua, bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Bisa dilakukan ketika bermain dengan teman-teman. Bisa dilakukan ketika berdiskusi kelompok atau tugas kelompok. Jadi sikap saling menghargai itu bisa dilakukan di mana saja ketika kita melakukan perbuatan dengan orang lain. Baik, Bu? Ada yang bertanya lagi? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan berdiri yang keras. Apa manfaat saling menghargai? Kurang keras. Apa manfaat saling menghargai? Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Pertanyaan yang kedua adalah apa manfaat sikap saling menghargai? Jelas, manfaatnya sangat banyak sekali. Seperti Pak Guru yang tadi jelaskan. Masih ada yang ingat? Satu, manfaatnya apa? Hidup menjadi damai. Dua, hidup menjadi rukun. Hidup menjadi rukun. Ketiga, apa lagi? Hidup menjadi harmonis. Ya. Jadi persatuan dan kesatuan tetap terjalin karena masih ada sikap saling menghargai. Manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, cukup paham? Nah, yuk, ada pertanyaan lagi? Tunjuk jari. Saya, Pak. Ya. Pak, ngorok-ngorok orang Kristen itu dosa. Apa? Ngorok-ngorok. Ulangi yang keras. Pak, ngorok-ngorok orang Kristen itu dosa. Oh, mengolok-ngolok. Oh, tadi kirain Pak mengorok-ngorok. Ngorok-ngorok. Ini ya, mengorok-ngorok ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih pertanyaannya. Pak, mengolok-ngolok teman yang agamanya Kristen boleh enggak, Pak? Ya. Jelas. Itu adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh negara. Bahkan agama Islam kita sendiri tidak membolehkannya, melarang. Dan itu dosa apa tidak, Pak? Jelas dosa, meskipun beda agama. Contoh, bilang begini juga tidak boleh, bahaya. Namun ini kan sekarang orang Islam ya. Ya, orang Islam kan di dalam Al-Quran dijadikan masuk surga. Ya. Kemudian kamu bertemu dengan teman kamu yang agamanya Kristen, terus kalian bilang, kamu nanti masuk neraka. Yang masuk surga itu hanya agama Islam. Ngapain kamu meluk agama Kristen? Bilang begitu itu tidak boleh, dilarang agama Islam. Karena kita tidak tahu dia yang kamu olok-olok itu nanti ketika meninggal dalam keadaan Islam atau tetap Kristen. Jangan-jangan ketika umur 50 dapat hidayah akhirnya masuk Islam. Padahal dulunya kamu olok-olok masuk neraka, ternyata masuk Islam.
Otomatis kan jatahnya masuk surga. Sedangkan kita sekarang yang umat Islam mengaku pasti masuk surga, kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti setelah umur 40 ke atas, kita tergoda setan. Ya, ada orang Kristen mengiming-imingi harta benda yang banyak, tapi syaratnya harus masuk Kristen. Kamu tergoda. Dan jadi masuk surga dan makanya saling menghargai itu penting sekali. Ya, belum tentu orang yang kita olok-olok itu lebih baik daripada kita. Oke. Sampai sini sudah paham? Masih ada pertanyaan lagi? Ya? Ciri-ciri orang yang mempunyai sikap menghargai setiap apa? Ulangi yang keras. Ciri-ciri orang yang punya sikap menghargai setiap apa? Oh ya, terima kasih. Ciri-ciri orang yang mempunyai sikap saling menghargai. Ya, sebelum aku menjawab, tentunya pendapat kalian dulu. Kira-kira cirinya orang yang punya sikap menghargai itu seperti apa? Coba aja biasa. Tidak menjelek-jelekan agama. Bagus. Ayo, seperti apa ya orang yang punya sikap saling menghargai itu orangnya kayak apa sih? Ciri-cirinya. Gak apa-apa, soalnya gak apa-apa. Ya, ciri-ciri orang yang punya sikap saling menghargai itu banyak sekali. Ya, seperti ya, dia merasa tidak lebih baik kepada orang lain. Belum tentu orang lain lebih baik dari kita. Ya, gitu ya. Jadi sikap saling menghargai itu manfaatnya banyak sekali. Ya. Sampai di sini paham semua? Sekarang Pak Guru ngasih pertanyaan, tolong dijawab dengan kompak, dengan suara yang keras. Ya. Sikap saling menghargai itu bisa dilakukan di mana saja? Di rumah. Di rumah, yang keras. Di rumah. Dua, di mana? Di sekolah. Ketiga di mana? Di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Ya. Oke, terus kemudian ciri-ciri orang yang punya sikap saling menghargai itu apa saja? Satu, rendah hati. Dua, tidak suka mengolok-olok. Tiga, Tidak membeda-bedakan agama. tidak membeda-bedakan agama. Ya, terus apa lagi kira-kira? Menghargai pendapat orang Lain. ya. Sampai di sini sudah cukup ya. Untuk menghilangkan kejenuhan, yuk kita nyanyi balon ada 5. Siap, kayaknya ini hawanya udah panas ya. Ya, belajarnya serius tadi ya. Sekarang kita bergembira ya, menyanyikan balon ada bundar, ketika door nanti semua tangannya gini ya. Dua gitu, mulai 1, 2, 3.
Pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Ya, kita baca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.